Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Purnama Channel. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara tips memijahkan ikan dalam konteks kolam alami. Nah, ini kolamnya luar biasa. Nah, ini ukuran 10 bata kira-kira. Ini kolamnya ini ukuran 10 bata kira-kira. Ya, alhamdulillah kali ini saya sudah melaksanakan pemijahan dan alhamdulillah ini walhasil luar biasa sekali. Anakan larva tawesnya sangat melimpah, sangat banyak sekali. Ini karena salah satu bagaimana tips-tips untuk memijahkan dengan baik. Pertama adalah bahan baku atau ikannya. Ikan yang harus kita pilih adalah ikan yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah tua, sudah mampu bisa berkembang biak dengan baik tentunya. Satu, kematangan umur, kematangan telur. Kematangan umur biasanya satu adalah kalau dari bibit ikan melihat kematangan dari umur, itu adalah caranya kita usap kepalanya ikan, apakah keras atau tidak, atau kasar atau tidak. Kalau kasar maka ini ikan sudah pas secara umur. Kemudian kalau tidak kasar ini belum pas. Yang kedua, pematangan telur. Nah, kita harus tahu telur ini sudah matang atau tidak. Ikan yang sudah matang, ikannya itu harus betul-betul terlihat matang secara umur dan secara telur. Salah satunya cara mengeceknya, kita pegang telurnya. Apabila ikan tawes telurnya itu lentur, kemudian tidak kaku, tidak tegang, maka berarti ini telurnya sudah bagus. Kemudian kita lihat kalau kelaminnya itu ada warna kemerahan. Kalau kemerah-merahan ini sudah tua, menandakan bahwa kematangan telurnya sudah tua, sudah siap kita pijahkan. Itu salah satu cara melihat. Kemudian dari fisik ikan. Nah, fisik ikan yang bagus itu yang seperti trapesium itu. Agak maksudnya ikannya bentuknya agak tidak lancip tapi agak gemuk gitu loh. Trapesium aja gimana, tidak terlalu panjang ke ekor tapi ekornya agak lebar. Ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika ikan yang kecil atau yang siripnya ke ekornya itu kecil, itu tampak kadang kurang baik dalam pemijahan. Yang kedua juga berkaitan masalah dengan fisik. Kita melihat sisiknya. Kalau sisiknya ada selap sisip, itu di konon katanya menurut para ahli pertanian dan perikanan, wabil khusus para pengrajin perikanan, ini akan menghabiskan telur gitu. Ketika sudah menetas, sudah bertelur, pemijahan sudah, maka akan dimakan oleh. Itu satu tips berkaitan dengan bahan baku atau ikannya. Yang kedua berkaitan dengan masalah media kolam. Media kolam ini harus kering. Pertama, tingkat kekeringan harus kering, dikeringkan dulu sehingga nanti akan menimbulkan warna wangi pada tanah, sehingga nanti akan memicu, merangsang dan menstimulus ikan untuk memijahan. Lah, kalau tidak bisa secara alami, boleh kita menggunakan perangsang. Salah satunya adalah kuningan telur yang dikocok pakai air sampai ketika pas pemijahan kita tabur secara merata, maka akan dimulai rasa amis, bau amis, sehingga nanti merangsang terhadap proses pemijahan ikan. Yang kedua, kolamnya itu harus tingkat kedalamannya itu jangan terlalu dalam, karena ini untuk pemijahan cukup ini 30 cm atau 40 cm paling ke dalam. Harus ada di ke daratan itu ada yang enggak dalam, sehingga nanti karena
proses pemijahan itu terjadi di apa? Di pinggir-pinggir kolam, di tempat yang dangkal, yang tidak terlalu dalam gitu loh. Itu. Kemudian yang ketiga, masih media air. Airnya harus jernih, harus bersih. Ketika airnya keruh, maka tidak akan ada proses pemijahan. Tapi ketika airnya bening, maka akan memicu terhadap proses pemijahan. Nanti yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan teknis. Ikan yang sudah kita pilih dari kolam pembinihan, kita ambil. Yang sudah terpilih kita ambil. Biasanya tawes itu kita lihat bentuk besar kecilnya indukan. Kalau indukan yang besar, pejantannya besar, ya bolehlah satu-satu. Kalau betinanya besar kemudian jantannya kecil, maka 2-1 perbandingannya. Kenapa harus 2-1? Karena terkadang telur itu dalam betina itu mengandung sekian puluhan ribu, kadang kala 10.000 telur itu dalam satu kandungan si betina. Maka supaya ini terjadi pembuahan yang baik, maka perlu sperma yang bagus, yang banyak untuk pembuahan. Karena telur yang tidak disperma atau tidak dibuahi tidak akan jadi. Itu maka 2-1 saja kalau kecil. Selanjutnya, kolam yang sudah kita keringkan, isi air, harus ada air yang mengalir yang deras sehingga nanti memicu terhadap ikan untuk melaksanakan proses pemijahan. Kita isi pagi-pagi, kita isi atau duhur atau setelah kering kita isi. Nanti pas duhur kita bawa ikan tersebut, kemudian kita simpan ke dalam kolam yang sudah kita persiapkan. Maka insya Allah ikan tawes ini nanti setelah jam 6 atau sekitar maghrib lah akan melaksanakan proses pemijahan. Dan awal rangsangan itu atau awal permulaan pemijahan itu, proses pemijahan ini sudah mulai. Penghangatan itu dari mulai asar itu sudah mulai kejar-kejaran ikan, nanti pemijahannya pada maghrib sampai isya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, setelah pemijahan besoknya kita lihat, nanti kita cek di kolam apakah ada telur atau tidak. Kalau ada, nanti supaya tidak menggumpal, nanti kita keburkan dengan alat, kita ratakan, kita sapu dengan alat supaya nanti si telur tidak menyatu sehingga akan menimbulkan kebusukan. Nanti akan berpengaruh terhadap penetesan ikan tersebut. Itu kemudian kita ratakan, kita keburkan supaya nanti si telurnya bisa bertebaran di mana-mana sehingga tidak menempel satu sama lain yang akan mengakibatkan kebusukan pada telur. Nah, setelah itu tunggu 3 hari, insya Allah kita sudah bisa melihat larva. Akan hidup nanti pakai piring warna putih bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, nah itu mungkin proses pemijahan. Dan terakhir dari saya, setelah 3 hari nanti ketika sudah pas panen larva, maka ambillah anak-anakan ikan yang agak-agak besar, paling besar, nah itu nanti kita jadikan bibit untuk pembesaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat keilmuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan tetap di Punamas Channel. Saya mohon like and subscribe-nya supaya nanti bisa menjadikan bahan pertimbangan dan bahan kemajuan untuk kedepannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hebat.